Pernah kebayang nggak sih kita mulai hari dengan sarapan nasi pecel, tahu-tahu sorenya malah mikirin hukum alam semesta yang paling aneh. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal ngikutin perjalanan yang persis kayak gitu. Sebuah cerita yang nggak disangka-sangka, yang nyambungin kuliner Madiun langsung ke jantung mekanika kuantum. Oke, jadi semuanya itu berawal dari sebuah tantangan. Tantangan yang enak banget pastinya cuma punya waktu 24 jam di Madiun, surganya kuliner. Seperti yang tertulis di sini nih, ini bukan soal seberapa banyak kita bisa makan, tapi soal mana dulu yang harus didatengin. Wah, ini dilema berat loh. Dan maraton kulinernya pun dimulai. Coba lihat deh rutenya di sini. Mulai dari kopi chai anget-anget malam-malam, terus lanjut berburu pecel ke 3 tempat legendaris yang beda-beda. Lauknya juga bukan main-main ya, kita ngomongin lidah sapi sampai otak sapi goreng. Ini sih bukan sekedar makan, ini udah kayak sebuah misi suci. Tapi, ternyata ini bukan cuma soal makanan loh. Perjalanan ini juga jadi semacam napak tilas. Balik ke sekolah dasar lamanya, menyusuri lagi jejak-jejak keluarga yang ternyata cukup dalam. Cerita yang muncul pun gak ringan, mulai dari buyutnya yang dijuluki Mbah Sipir, sampai ke kerabat yang jadi korban salah satu episode paling kelam di sejarah kita, peristiwa Madiun 1948. Akhirnya, setelah semua petualangan rasa dan kenangan itu, dia duduk santai di sebuah kedai kopi modern. Perut udah kenyang, pikiran mulai tenang, terus dia iseng buka ponselnya. Dari sinilah ceritanya jadi beda banget. Oke, siap-siap ya. Karena di titik inilah cerita kita melakukan lompatan kuantumnya sendiri. Kita bakal ninggalin dunia pecel yang bisa kita cicipi dan loncat ke dunia fisika tingkat tinggi yang, jujur aja bikin kepala sedikit ngebul. Artikel yang dia baca ini ternyata bukan artikel biasa. Artikel ini ngebahas soal prediksi hadiah Nobel Fisika untuk tahun 2025. Hadiah yang bakal dikasih untuk sebuah penemuan yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang realitas. Hadiah Nobel ini diprediksi bakal jatuh ke tangan 3 ilmuwan hebat ini, Clark, Devore, dan Martinis. Apa sih yang mereka temukan? Gini, mereka berhasil nunjukin sebuah fenomena kuantum yang biasanya cuma ada di dunia super kecil, ternyata bisa juga terjadi di benda-benda makroskopis. Maksudnya, benda-benda yang ukurannya bisa kita lihat pakai mata telanjang. Ini kayak ngebangun jembatan antara dua dunia yang tadinya kita kira terpisah total. Tapi, tunggu dulu. Apa coba hubungannya jalan-jalan kuliner sama fisika kuantum yang menang Nobel? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Yuk kita bedah bareng-bareng, karena jawabannya ada di salah satu konsep paling ajaib di alam semesta. Untuk ngertiin ini, kita mesti paham dulu kalau fisika itu sebenarnya punya 2 dunia yang aturannya beda banget. Ada 2 set aturan untuk 2 skala realitas yang berbeda. Gampangnya gini deh, di satu sisi ada dunia klasik, dunia kita sehari-hari. Aturannya jelas, apel pasti jatuh ke bawah dan kita nggak bisa jalan nembus tembok. Tapi di sisi lain, seperti yang digambarin di kanan, ada dunia kuantum. Dunianya para partikel super kecil yang aturannya aneh banget, penuh kemungkinan dan nggak pasti. Coba bayangin, ada bola di depan sebuah tanjakan. Di dunia kita yang normal, kalau kita nggak punya cukup tenaga buat dorong bola itu lewatin tanjakan, ya bola itu nggak akan pernah sampai ke seberang. Logis kan? Nah, itulah fisika klasik. Tapi di dunia kuantum, partikel bisa melakukan trek sulap. Fenomena ini namanya penerowongan kuantum atau quantum tunneling. Si partikel ini entah gimana, bisa tiba-tiba aja muncul di seberang tanjakan tadi, padahal secara logika energinya nggak cukup buat melewatin. Ajaib. Kok bisa gitu? Nah, rahasianya ada di sini. Di dunia kuantum, partikel itu bukan kayak bola kelereng yang padat. Menurut seorang fisikawan jenius, Erwin Schrödinger, partikel itu lebih mirip gelombang probabilitas. Jadi, anggap aja partikel itu kayak awan kemungkinan yang nunjukin di mana aja dia bisa berada, bukan cuma satu titik pasti. Jadi, coba lihat prosesnya di sini. Waktu awan kemungkinan, si partikel ini nabrak penghalang, sebagian besar bakal mental. Tapi, ada sebagian kecil dari awan itu yang seolah-olah merembes masuk ke dalam penghalang dan bisa muncul lagi di sisi seberangnya. Jadi partikelnya itu nggak ngegali atau ngelompat, dia tiba-tiba nongol aja di seberang, kayak nemu jalan pintas kosmik gitu. Oke, mungkin sekarang kalian mikir, ini kan cuma teori aneh yang nggak ada gunanya buat kita. Jangan salah. Mari kita lihat gimana trik menerobos ini justru ngebentuk realitas kita, dari matahari di atas sana sampai ponsel yang ada di genggaman kita sekarang. Contoh paling gedenya, matahari. Tanpa penerowongan kuantum, inti-inti hidrogen di dalam matahari nggak akan pernah bisa gabung buat ngasilin energi. Dengan kata lain, tanpa trik aneh ini, nggak akan ada cahaya, nggak akan ada kehidupan di bumi.
Fenomena ini juga jadi kunci di balik proses peluruhan radioaktif. Dan dampaknya nggak berhenti di alam loh. Teknologi yang kita pakai setiap hari, kayak flash drive atau SSD di laptop, itu kerjanya pakai prinsip penerowongan kuantum buat nyimpen data. Bahkan, kemampuan kita buat ngelihat satu persatu atom itu juga dimungkinkan oleh fenomena ini. Keren kan? Dan kalau kita lihat ke depan, lebih seru lagi. Para ilmuwan sekarang lagi berusaha memanfaatkan penerowongan kuantum ini buat bikin komputer kuantum super cepat, transistor yang jauh lebih hemat energi, panel surya yang lebih efisien, bahkan metode buat baca DNA yang lebih cepat dan murah. Potensinya, wah, nggak ada batasnya. Oke, setelah jalan-jalan jauh ke dunia kuantum, yuk kita balik lagi ke kedai kopi di Madiun. Balik ke penulis kita yang sekarang pikirannya udah sama penuhnya kayak perutnya, penuh sama pecal dan fisika. Dia ngebayangin ngejelasin semua ini ke kakaknya, dan reaksinya, seperti yang bisa kita lihat di sini, mungkin sama kayak reaksi kita semua. Awalnya sih masih ngerti, tapi kok ujung-ujungnya bikin pusing ya? Dan itu wajar banget. Dan disinilah mungkin letak intinya. Bisa jadi keindahan sains itu bukan soal kita harus ngerti semuanya dengan sempurna. Tapi justru ada di momen saat kita berusaha mencerna kerumitannya, saat kita merasa takjub sama betapa aneh, rumit sekaligus indahnya alam semesta ini bekerja. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Bisakah pengalaman yang paling sederhana sekalipun, semangkuk pecel, secangkir kopi, sebuah kenangan menjadi sebuah portal? Atau mungkin sebuah terowongan yang menghubungkan dunia kita sehari-hari dengan keajaiban terbesar di alam semesta? Terima kasih sudah menyimak.